Di tengah laut ia berjuang dengan melawan ombak yang kuat. Hingga kapalnya pun karam di tengah laut yang luas, menyebabkan musibah yang tak pernah diinginkan pun terjadi. Dalam tak sadarkan diri, ia pun terdampar di tepi pantai dengan keadaan tubuh yang lemah, dengan menopangkan sebatang kayu. Setelah beberapa hari terdampar, ia pun sadarkan diri dalam keadaan yang sangat lemah. Hingga ia pun berpikir, entah di mana sekarang ia, tanpa ada seorang pun manusia di sekitar pulau tersebut. Sambil tertidur pulas, ia pun mendengar trompet kapal yang sedang berbunyi. Dia pun berlari seraya mengharapkan bantuan. Namun kapal itu terlalu jauh untuk disapa, dan akhirnya dia pun merasa putus asa. Dalam rasa keputusasaan, tanpa sadar ia menemukan sebuah pisau. Di saat itu juga ia merasa kelaparan dan mulai mencari sesuatu untuk dimakan. Lapar perutku. Aku harus cari sesuatu yang bisa dimakan. Dalam keadaan terdesak, ia pun mulai mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk menangkap ikan. Bagus juga nih. Dengan seadanya ia pun mulai meraut kayu, hingga menjadi lancip untuk dijadikan tombak dalam berburu ikan. Di tepi sungai di mana airnya mengalir ke laut, ia pun mulai memperhatikan anak ikan yang berada di sekitarnya. Setelah mendapatkan makanan, ia pun mulai mencari tempat untuk berehat sambil membakar ikan. Tak terasa malam pun berakhir siang. Dalam keheningan pagi, berkicau suara burung yang indah di sekitar hutan belantara yang menegangkan. Dalam asiknya tidur, datanglah seekor ular kobra berbisa menghampiri tidurnya. Nasib ia pun terbangun, mendengar dengusan bunyi ular yang kelaparan tersebut. Ia pun kaget sambil berupaya coba mengambil kayu untuk melawan. Di sini kita diperlihatkan seorang suku pedalaman yang sedang berburu. Dengan percaya diri dia mulai melangkahkan kaki dengan perlahan untuk mencari target buruannya.
merupakan suku karnibal pemakan daging yang sangat kejam dalam menyantap mangsanya. Tidak lama ia berjalan terdengar bunyi seekor babi hutan. Suku itu pun mulai mencari arah suara babi tersebut. Dengan perlahan-lahan dia mengangkatkan kaki dan mulai mengarahkan anak panahnya dalam penuh keyakinan dapat makan besar. Namun sayangnya, anak panahnya tidak mampu melumpuhkan babi tersebut. Dia pun berlari mengejar mangsanya, berharap apa yang dia harapkan bisa tercapai. Ini adalah teman dari suku yang tadi, karena ia bukan satu orang, melainkan tak terhitung jumlahnya. Dia pun menemukan bekas api dan bakaran sisa sang nelayan. Ia mencurigai ada orang asing yang datang ke pulau ini. Sambil mengejar dan mencari, dia pun kebingungan kemana babi itu pergi. Dia pun menggunakan kode rahasia dalam meminta bantuan. Temannya refleks mendengarkan kode itu, dan langsung ke tempat tujuan. Sang berburu merupakan ketua, anak buahnya mulai melaporkan berita, kemungkinan ada orang asing masuk wilayah mereka. Sang ketua pun berkata, nanti kita urus masalah itu, namun sekarang bantu saya menangkap buruan babi yang lepas sasaran. Tak tahu tujuan nelayan ini pun terus berjalan, berharap dapat ketemu seseorang yang bisa membantunya. Ketemu sungai, ia pun singgah sebentar untuk menghilangkan dahaga. Sebelum menghampiri sungai tersebut, ia pun mulai memperhatikan dahulu situasi keadaan sungai tersebut, dengan air yang tenang, sepi dan sunyi tanpa seorang pun di sekitar. Ia pun mulai menghampiri sungai, sambil bersih-bersih. Perjalanan dalam pencarian buruan, tak sengaja topinya terjatuh, dan tak karuan ia pun marah dengan topinya tersebut seakan tak terima. Topinya jatuh tanpa izinnya. Selepas melepaskan amarahnya, ia pun melanjutkan perjalanan. Di sebagian tempat ada juga pemburu lain suku yang tak sama dengan suku sebelumnya, yang sedang mengincar buruannya. Baru saja fokus, sayangnya rusa itu telah lari duluan, ia pun mulai mengejar. Dalam masa-masa berehat, menghilangkan lelah dalam perjalanan, tak diduga dalam kejauhan, ia diintai oleh seekor macan. Pelan-pelan macan itu pun mendekat. Alangkah terkejutnya dia setelah menyadari, dan berlari terbirit-birit dalam penuh ketakutan. Sekian lama berjalan mencari buruan yang tak kunjung ketemu, malah bertemu sang nelayan dalam perjalanan. Berlari dan terus berlari di hadapan orang-orang suku itu, langsung ingin menghabisinya dengan kekejamannya, tanpa menyadari apa YG sedang berlaku. Namun nasib nelayan itu dapat menghindarinya. Tanpa banyak waktu nelayan itu pun terus berlari. Dan baru sadar suku itu kalau macan sedang menghampirinya, mereka pun sama-sama berlari ketakutan. Baru saja nelayan itu mulai berehat melepas lelah, ternyata di belakang suku itu mengikutinya dalam diam dan langsung menyergap dan memukulinya.
Dia pun tertangkap dalam keadaan parah dan akan dibawa ke tempat markas orang suku karnibal tersebut sambil berteriak, "Makan besar, makan besar." Di saat bersamaan, pemburu dari suku lain menemukan mereka, dan dengan pelan-pelan ia memperhatikan apa sebenarnya yang terjadi. Berselang waktu dalam perjalanan, mereka pun berehat sekejap sebelum sampai tujuan, dan memperingatkan orang asing itu untuk jangan coba-coba melarikan diri. Namun sang nelayan itu tidak memahami apa yang mereka beritahukan. Apa kau cakap ni? Oi. Buka. Wah. Mereka pun berkata, kalau dia diserahkan kepada ketua suku pasti mereka akan mendapatkan hadiah besar. Orang itu pasti akan dipanggang dan disantap ramai-ramai. Selesai banyak berbicara, mereka pun mulai mengantuk dan tidur. Di saat mereka tertidur, datanglah suku lain yang merupakan suku yang baik hati, coba untuk membantu dan menyelamatkannya. Sampai di sini dulu, terima kasih telah menonton, dan tunggu video selanjutnya. Film ini direkomendasikan oleh Sungai Nilam sebagai sutradara, diperankan oleh pemeran pilihan dari Kepulauan Serasa Natuna. Nantikan video selanjutnya, terima kasih telah menonton, sampai jumpa.